Ini ke bawah ke Abu Qadas. Ternyata sedangkan statement kita akan fokus dan saya tidak bersama semuanya saya bicara tujuh pertolongan kita untuk Nusantara. Telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dan unik, dan selalu tampil orang. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama klien kita hari ini, Happy Chandrayana. Al-Muqaddas, berikan tepuk tangan antum untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa thana'an ala Allah azza wa jalla, salatan wa salaman ala nabiyina al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ba'd. Salam ta'zim untuk the founder of Al-Muqaddas, kiai kita yang terhormat. Semoga beliau diberikan kesehatan dan panjang umur. Salam hormat untuk Kiai Dimas yang selalu mengguide semua event dari kemarin pagi sampai hari ini. Ana hadir lakum, dan kita berdoa semoga beliau juga diberikan kesehatan dawamul afiyah. Dan ahibati fillah abna'i at-tolabah, nuansa hari ini pastinya berbeda dengan nuansa anak 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kami hadir di masjid ini. Biasanya di Al-Muqaddas kalau kami mengisi segmen seperti ini, sayap kiri ini putra, sayap kanannya putri, sampai di belakang banyak putrinya. Betul? Tadi malam pun sama, kami hadir di generasi putri Al-Muqaddas di Wanasaba. Kami mengatakan di 1 menit pertama suasananya berbeda. Ternyata generasi putri lebih ekspresif tadi malam. Mereka duduk manis sampai 2 jam 30 menit untuk mendengarkan kita bicara, nggak mau mereka selesai. Ana yakin di putra juga semangatnya harus muncul hari ini. Karena tantangan bagi seorang pembicara adalah bicara di siang hari. Ya setia. Tantangan bagi yang mendengarkan itu adalah antum mendengarkan seminar di siang hari. Ini bukan seminar, ini namanya adalah senja bersama Al-Muqaddas. Dapat tuh mufradat anak hari ini ya. Jadi kalau ada nggak bisa bermain cantik dengan antum hari ini, akan terjadi akan banyak yang mengheningkan cipta hari ini. Tahu-taunya antum banyak yang duduk manis mengheningkan cipta dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim ya bismillah. Tahu-tahu acara selesai aja. Tapi biasanya anak di Al-Muqaddas mau pagi, mau siang, mau malam, anak belum pernah menemukan ada santri yang low spiritnya. Dia tetap on spiritnya. Munculkan spirit antum walaupun di siang hari. Siap? Hanya 1 jam people kita bertemu hari ini sampai azan asar nanti. Tapi ana minta antum fokus karena hari ini kita akan kembali ke Monas dan Istiqlal untuk persiapan MC di event besar 100 tahun Gontor. Dan antum harus fokus di siang hari ini. Sebelum kita mulai, angkat tangan kanan dengan kolamnya people. Nah, kalau kayak gini ngantuk mereka kan. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Biasanya udah kalau momen kayak gini banyak yang bisik-bisik. Ada yang bawa kolam 2 apa enggak? Nah, alhamdulillah semuanya bawa kolam. Yang di belakang juga sama, angkat tangan kanan dengan kolamnya. Thank you. Angkat tangan kiri dengan kurosahnya. Siap, turunkan semuanya kan. Ada 1 topik yang kami angkat ke setiap titik di Indonesia. Tulisannya sangat menarik. Antum indah banget melihat gambar ini kan. Antum di siang hari, antum di-guide dengan instrumen audio yang kami sudah keep sejak sekian lama. Tulisannya adalah selami samudra Al-Muqaddas ini dengan kafah
untuk hiasi langit Nusantara. Mau kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6, semuanya anak-anakku, terutama kelas 6. Keep kalimat ini, jaga logo ini. Karena yang sudah berselancar di atas Al-Muqaddas sekian tahun lamanya, berarti dia sudah hampir kafah menyelami alam Al-Muqaddas ini. Kelas 1 yang baru masuk di gerbang Al-Muqaddas baru sekian bulan, baru setahun, antum harus kafah, bertahan di atas samudra Al-Muqaddas, jangan sampai setengah-setengah bebas. Ana ulangi, kelas 4, 5, 6, kakak-kakak yang sudah lama di alam Al-Muqaddas, bertahan menjaga logo ini dengan kafah. Betapa banyak alumni pesantren Al-Muqaddas yang sudah mereka tersebar di seluruh titik negeri ini. Mereka mengatakan apa? Pak Happy Chandra, kami rindu bertemu dengan antum di Masjid Al-Muqaddas. Karena apa? Sekian tahun kami datang ke sini bertemu dengan generasi Al-Muqaddas dari masa ke masa. Mereka sudah menuju ke setiap titik di negeri ini. Mereka mengatakan, Pak Happy Chandra, saya masih ingat Pak Happy Chandra mengatakan di malam itu di Al-Muqaddas bahwa kita harus menjadi insan yang bermanfaat untuk orang banyak. Hari ini anak katakan kepada antum Biba, kelas 1 ke antum sampai kelas 6 tak ada perbedaan hari ini, la farqa baina as-sana al-ula wa as-sana nihaiyah, bahwa semua yang pernah merasakan alam pesantren, semua yang pernah merasakan atmosfer pesantren, semua yang pernah menginjakan tanahnya di pesantren, menghirup udara pesantren, pasti antum semuanya pernah mendengar kalimat indah dari orang tua ketika masuk ke gerbang Al-Muqaddas beberapa waktu yang lalu. Kelas 6, ketika you santri baru, brother, pernah antum ingat, itu ibu dalam keadaan lelah, nak. Dia memegang pundakmu sambil mengatakan kalimatnya apa? Nah, yang betah di pondok ini, nah ya. Anak, Kiai Dimas, Kiai Abu Nasor, semua yang pernah merasakan pesantren pasti pernah mendengar kalimat itu dari emaknya atau ayahnya. Nah, yang betah ya. Kita nggak bisa memungkiri itu, people. Anak nafsi tahun masuk ke Gotor tahun 98, itu ibu megang pundak anak di gerbang Darussalam. Nah, bertahan ya. Tak cukup kau 1 tahun menyelami pesantren ini, tak cukup kau 2 tahun menyelami pesantren ini, tak cukup kau hanya 3 tahun menyelami pesantren ini, harus sampai selesai. Maka momen hari ini, suasana siang di saat terik panas matahari di luar sana, tapi antum merindukan kesejukan dan indah di bumi Al-Muqaddas ini. Indah banget. Maka satu menit pertama yang harus kami sampaikan adalah selami samudra Al-Muqaddas ini dengan kafah. Ikuti kata-kata anak hari ini Al-Muqaddas, selami samudra Al-Muqaddas dengan kafah untuk hiasi langit Nusantara. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Sekarang anak absen dulu. Yang santri baru di otaknya lagi berpikir hari ini. Ini orang dari mana? Ini manusia datang dari mana? Makhluk ini namanya siapa? Tahu-tahu dia ngomong, suruh ngangkat tangan dan bicara di depan. Yang santri lama, apa yang di benaknya? Dia akan mengatakan, akhirnya orang ini datang lagi. Setiap ada momen seperti ini, kami datang ke setiap titik, Ana harus siapkan depan antum semuanya. Yo, santri baru, santri lama, standby hari ini. Duduk dengan tegak generasi Al-Muqaddas. Kita mulai segmen pertama hari ini. Yang Ana rindukan dari alam Al-Muqaddas adalah ketika antum menjawab 3 kata ini dengan powerful. Mau santri lama, santri baru, jawab 3 kata ini dengan powerful. Ketika Ana mengatakan are you ready, maka jawaban Al-Muqaddas adalah 2 kata, yes sir. Siap gak ya? Secapek-capek antum hari ini, tunjukkan spirit antum. Dia sambil mengatakan hanya 2 kata. Apa itu nak?
Amazing. Bismillah. Jangan kalah dengan putri tadi malam, people. Are you ready? Amazing. Are you ready? Segalau-galau antum hari ini, sebete-bete Al-Muqaddas hari ini, people. Kenapa ya? Aku capek Pak Chandra. Tapi tunjukkan spirit antum. Katakan dua kata itu dengan dua senjata. Apa itu nak? Smile face and smile voice. Antum katakan yes sir sambil tersenyum, itu indah banget brother. Jangan sampai antum mengatakan yes sir gak ada senyuman sama sekali. Jangan sampai antum bilangnya are you ready? Yes sir. Gak enak dilihatnya. Are you ready? Yes sir. Amazing, I like it. Bismillah. Santri baru, Anda harus memperkenalkan diri depan santri baru. Angkat tangan santri baru. Angkat tangan santri baru. Kelas 1, As-Sana Al-Ula. Ayo, tamam. Kelas 2, angkat tangan. Masya Allah, ini santri-santri yang baru ketemu anak hari ini, betul? Kelas 3, angkat tangan. Antum udah ketemu anak kan? Kelas 4, angkat tangan. Ayo, Asana Robi'ah. Semalam di Putri kelas 4-nya cuma 2 orang, Ustaz. Ya. Jadi perfotoan, Ustaz. Cuma anak sama dia doang berdoa. Di sini berapa orang kelas 4-nya? Ayo, angkat tangannya kelas 4. Oh, ada di sini kelas 5. As-Sana Al-Khamisah, As-Sana As-Sadisah. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, tabarakallah. Siapkah ya? Hei, kelas 1 dan kelas 2, As-Sana Al-Ula wa Tsaniyah. Ana arif nafsi, ismi Happy Chandra, nah. Ana Happy Chandra. Tadi K5 sudah memperkenalkan ismi Happy Chandra. Yang kelas 1 dan kelas 2 pasti bertanya, Ustadz, emang antum ini pernah di pesantren? Nah, mana pernah di pesantren. Pak Happy kok namanya Happy? Ya karena kita harus bahagia, harus happy terus ke apapun yang terjadi, betul? Antum nanya lagi, Pak Happy, kenapa namanya Happy? Karena anak dulu waktu lahir tidak menangis, kawan. Anak berojo langsung tertawa. Antum mau nanya apa lagi? Orang Makassar dia bertanya, Mas, aku tanya kau satu hal, kenapa nama kau Happy? Anak jawab di situ, karena aku lahir itu dulu tidak menangis, brother. Aku berojo langsung tertawa. Makanya namanya Happy. Saat pandemi COVID-19 orang banyak yang tiarap. Kalau anak tetap happy. Kita harus happy. Jadi antum ada happy harus happy. Antum nanya lagi, Pak Happy Chandra emang pernah di pesantren? Nah, hei kelas 1, kelas 2, Ana nggak berani tampil depan antum kalau Ana nggak pernah merasakan atmosfer pesantren. Ana nggak berani tampil depanmu anakku. Ana nggak berani tampil depan antum kalau Ana nggak pernah merasakan air pesantren. Ana nggak pernah tampil, nggak bisa tampil depan Al-Muqaddas kalau Ana nggak pernah merasakan duduk seperti antum 20 tahun yang lalu. Hei kakak 2 sampai kelas 6, bukankah bait himne ini yang antum rindukan di bumi Al-Muqaddas? Hei kakak kelas 6, bukankah ini yang kau rindukan di bumi Al-Muqaddas? Santri-santri yang udah menjadi alumni Al-Muqaddas mereka mengatakan, Pak Happy Chandra, setiap kami hadir di setiap momenmu, ketika muncul bait himne, ya Allah Pak Happy, aku rindu itu himne pondokku digaungkan di alam Al-Muqaddas. Ana pernah merasakan air di bumi pesantren ini bersama beliau-beliau. Ana pernah menghirup atmosfer pesantren sama seperti antum. Ana pernah duduk kayak ente-ente ini, Bible, menggunakan kostum putih dan hitamnya. Ana pernah menghirup atmosfer pesantren sama seperti antum. Kalau Ana nggak pernah duduk di bangku pesantren, Ana nggak berani bicara kepada you hari ini. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, sampai sekian tahun lamanya. Tidak setengah-setengah kami di dalamnya. Sampai Pak Kiai mengatakan, Bismillah Happy Chandra, saatnya kau tampil di luar sana. Kepakan sayapmu jadi insan yang nafi'il ummah. Baru kami keluar dari pesantren. Kalau antum hanya setengah-setengah di alam pesantren, ridho Kiai, itu yang antum rindukan, people. Jangankan antum generasi Al-Muqaddas, anak Makassar, kami hadir di Unhas, Hasanuddin University Makassar, Sulawesi Selatan. Ketika kami munculkan gambar ini, antum tahu apa yang terjadi? 1.500 peserta yang hadir hari itu di Makassar. 1.500 peserta, semua duduk manis, sayap kanan, sayap kiri, tengah kosong. You tahu apa yang terjadi? Ternyata dari tengah sampai ke belakang, 80% mereka adalah Katolik. Mereka nggak pernah pesantren. Apa ada yang Katolik pesantren? Nggak ada, kawan.
Setelah acara yang 80% itu berdiri, Pak Chandra, setiap kau tampil di bumi Makassar, setiap kau tampil di bumi Toraja, kami ini adalah orang-orang yang selalu hadir paling depan Pak Chandra, karena kami rindu kata-katamu. Setiap kau tampil di bumi Makassar, Pak Chandra, kami selalu mendengar ada musik ini, Pak Happy Chandra. Itu musik apa yang membuat kami tertegun dan berlinang air mata kami, Pak Chandra? Pak Chandra, itu lokasi di mana, Pak Happy Chandra? Pak Chandra, itu masjid di mana? Bolehkah kami datang ke sana, Pak Chandra? Sejuk kami melihatnya, Pak Happy. Itu bait-bait lagu ini membuat kami, nadi kami berdetak kuat kalau aku cinta dengan tempat itu, Pak Chandra. Mereka Katolik bilang, agama kita bukan kayak kita. Mereka aja jatuh cinta dengan bait-bait himne, apalagi antum yang berada di alam al-muqaddas. Setiap detik, setiap saat, antum merasakan getaran indah dari bumi al-muqaddas. Antum bilang, Pak Happy Chandra, wallahi Ustadz, ana masih bingung Pak Happy, nanti kami keluar dari pesantren jadi alumni Pak Chandra, kami mau jadi apa Ustadz? Wallahi Ustadz, ana masih bingung, kakak kelas 4, 5, 6, ana yakin 90% di otaknya masih berpikir, Ustadz, ana mau jadi apa nanti? Betul kan? Jangankan ente yang udah lama, santri baru yang baru sekian bulan, baru setahun di sini, mereka berpikir, Ustadz, ana masih bingung, ana jadi apa nanti ya? Ternyata jawabannya satu, Bible. Ketika kita sam'an wa ta'atan terhadap alam pondok, tunduk patuh sampai selesai kau di pondok, hasilnya itu akan indah nanti, bukan hari ini. Ini buktinya kami ini. Ana bukan orang sukses, brother, tapi ana belajar menuju kesuksesan itu. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD, anak Tasikmalaya Selatan, ana nafsi, Bible, yang dulunya ana nggak bisa ngomong apa-apa, masuk ke alam pesantren, digetarkan oleh pesantren untuk menjadi orang yang ketika tampil depan umum itu menginspirasi banyak orang. Tahun 2008, anak santri itu masuk ke zona Istana Negara. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD, brother, yang dulunya anak nggak bisa ngomong apa-apa, masuk ke pesantren, dapat doa kiai, dapat doa guru. 2008 karena anak sering MC di pondok, 2008 anak masuk ke istana untuk jadi MC pula, people. Sampai hari ini hidup anak nggak jauh dari mikrofon. Karena dulu anak bagian i'lamat, Qismul I'lam, pas 5, yang hidup anak nggak pernah jauh dari mikrofon. Anak nikmati banget peran itu. Sampai hari ini, anak mengikuti dan mengikuti irama profesi anak sampai hari ini. Antum tanya lagi, oh Ustaz, berarti santri bisa berkiprah di istana. Buktinya, Bapak yang satu ini. Antum bilang udah bingung antum. Siapa yang membuat kami sampai ke titik ini? Pondok, nak. Kalau antum bilang, tapi Ustaz, anak kan nggak bisa jadi MC. Apapun profesimu nanti, so, kita buktikan nanti. Alumni al-muqaddas yang udah komunikasi dengan kita, nah banyak banget. Mereka udah jadi, people. Mereka udah jadi. Mereka udah mengikuti Pak Happy. Aku masih ingat Pak Happy mengatakan pertajam pada bidangmu selama di al-muqaddas. Maka kau akan merasakan feel-nya nanti di luar. Saya sudah rasakan sekarang Pak Happy Chandra. Antum nanya lagi, Ustadz, yang kelas 1, kelas 2 nih, kalau 3 sampai 6 udah tahu. Pak Happy ngapain di istana? Muhadoroh ya Ustadz ya? Masa ada muhadoroh di istana? Muhadoroh yang antum gak suka itu? Apa tugas saya di istana? Antum pasti pernah mendengar, hei santri baru, you pasti pernah mendengar, di Istana Negara Republik Indonesia, di KTT ASEAN kemarin atau di acara G20 di Bali atau saat 17 Agustus di istana, pasti antum pernah melihat ada tayangan ini kelas 1 kelas 2. Di situ pasti antum pernah mendengar ada suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang saka merah putih 78 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia bersama tamu negara Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik tiba di Istana Negara. Hadirin
dimohon berdiri. Siapa yang anak tatap hari itu, Bibo? Siapa yang anak lihat hari itu? Bukan presiden, bukan tamu negara. Yang kami tatap di sayap kanan itu ada seorang ibu lagi duduk dan berlinang air matanya. Anak temui ibu, ada ibu, kenapa ibu menangis? Ibu anak jawabannya apa? Nah, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok, nak. Kayak baru kemarin ibu megang pundakmu sambil mengatakan, nah yang betah di pondok ini. Kayaknya baru kemarin ibu melihat kau tampil MC di pesantren. Sekarang kau tampil di istana. Di peluk ibu erat banget. Bukankah itu yang antum rindukan? Antum sukses di bumi pesantren, ada prosesi wisuda di pesantren ini. Antum dipanggil sama seorang MC, wisudawan pertama, Ananda. Namamu dipanggil, brother. Dengan kostum yang kau pakai, kau tampil dengan gagah sambil antum menunduk depan Pak Kiai. Sam'an wa ta'atan ya mudir. Turun kau dari panggung kiri, yang kau tatap bukan siapa-siapa, ibumu di bangku lagi berlinang air matanya. Kau pegang tangannya, pertanyaan sama, ibu kenapa ibu menangis? Jawaban ibu itu, nah, aku bangga punya kau. Aku bangga. Tidak sedikit itu santri memberikan mahkota wisudanya kepada ibunya. Aku berikan toga ini untuk ibu. Aku berikan toga ini. Bukankah itu yang kau rindukan, people? Anak santri, you juga santri. Anak pernah duduk kayak antum menggunakan baju putih hitamnya. Anak juga sama. Anak pernah pakai peci kayak kau ini. Cuma anak duduk kalau kayak gini, anak nggak pernah duduk paling depan, pasti paling belakang. Antum masih bilang, anak nggak tahu Pak Happy, mau jadi apa nanti? Allah yang akan menggerakkan. Karena antum selama berbisik di bumi Al-Muqaddas, maka langit akan mendengar. Anak ulangi gitu. Selama kau berbisik sujud di bumi Al-Muqaddas, kau untekan kalimat-kalimat cinta, ya Rabb, innaka khairul musta'an wa innaka khairul mustaqa. Aku rindu curhatan rahmatmu, ya Allah. Ya Allah, aku berbisik biar langit mendengar, ya Rabb. Tolong kabulkan permintaanku, ya Allah. Sehatkan jasad orang tuaku, ya Allah. Panjangkan umurnya, ya Allah. Aku ingin ketika aku sukses, orang tuaku bisa memelukku sambil mengatakan, nah, aku bangga punya kau anakku. Jangankan yang putra, semalam putri, Kak, anak ngomong kayak gini, mata mereka langsung berubah. Berkaca-kaca. Mereka banyak yang nunduk, itu kurosahnya buku tulisnya penuh dengan tetesan air mata mereka. Ketika kami tanya, kenapa kau menangis? Nah, anak putri itu mengatakan apa? Ya Allah Pak Hemi, aku ingin dapat pelukan indah itu dari orang tuaku. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD itu, brother, anak Tasikmalaya Selatan yang dulu nggak bisa ngomong apa-apa, masuk ke pesantren, tiba-tiba datang orang-orang talent. Dia mengatakan, Mas Happy Chandra, sini sebentar. Orang talent itu bilang apa? Mas, suaramu itu, Mas, itu cocok jadi voice over. Santri kelas 1-2 yang baru kenal Ana dibilang sama mereka, suaramu cocok jadi voice over. Di situ Ana bingung, apa itu voice over? Karena di pondok kita nggak pernah dapat mufrodat namanya voice over. Apa ada pelajaran mada dari sudal Ana voice over? Gak ada, kawan. Atau nanya lagi, apa itu Pak Hemi voice over? Voice over itu artinya pengisi suara nih. Voice over. Pengisi suara di beberapa radio dan televisi di beberapa produk di Indonesia. Antum pasti pernah mendengar, generasi santri baru, antum pasti pernah mendengar ada suara di channel ini. Salah satu dan kedua, antum pasti pernah mendengar ada suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One memang beda. TV One memang beda. Gak dengar suara ini? Pasti antum bilang, oh, ini makhluknya yang bicara. Bukan makhluk yang bicara, itu namanya voice over. Namanya apa? Voice over. Namanya voice over. Say together after me, Qalidu Ma'adi, voice over. Voice over. Antum dapat ilmu baru hari, namanya itu voice over. Kalau nanti ada Al-Muqaddas All Star Show, betul kan? Di belakang ada yang ngomong di belakang panggung, coming up next.
The Great Performance Album Kodas All Star Show 2024. Itu namanya voice over. Gak ada lagi anak Almu Kodas ngomong kayak gini. Teman-teman, besok kan ada All Star Show nih. Nanti yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Gak enak banget di kolong panggung. Ganti. Teman-teman, besok kan ada pawang gembira nih. Nanti yang jadi voice overnya siapa ya? Itu dong, biar keren dikit apa? Nanti yang ngomong di ini, yang di balik layar itu, yang di balik layar itu pakai layar itu, cuma ngomong depan layar. Ganti voice over. Setelah itu kami gabung dengan Trans TV. Di Trans TV, antum pasti pernah, yuk kita nostalgia dengan TV rumah ya. Pasti antum pernah mendengar dulu ada suara seperti ini. Ini dia suaranya gitu. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Brother, yang santri baru, mereka langsung mengatakan, oh, ini manusianya yang bicara. Ganti, bukan manusia yang bicara, tapi apa itu? Dapat ilmu baru hari ini, Pak. Kalau sudah ke Trans TV, pasti ke sebelahnya, apakah? Pagi-pagi ketika ibu itu lagi nyiapin sarapan pagi, tiba-tiba kau disuguhan ada tayangan khusus sebelum matahari terbit. Ini tayangannya, Bibo. Dan antum pasti pernah mendengar, yo kakak-kakak yang sudah lama yang pernah ikutan acara ini, kita nostalgia lagi waktu itu ada pernah hadir depan antum, Anda mensimulasikan, pasti you pernah mendengar ada suara ini, Bibo. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Semakin terbuka. Siapa yang bilang santri gak bisa jadi MC di istana? Siapa yang bilang kalau santri gak bisa jadi voice over? Apa anak-anak multimedia SMK yang hanya bisa jadi voice over? Ini juga bisa, Bibo. Antum juga bisa, sangat bisa. Gak ada lagi yang mengatakan anak bingung Ustaz kalau udah keluar anak jadi apa? Allah yang menggerakkan. Setelah itu datang lagi orang-orang Antep, mas, yang dari pesantren itu ya mas ya. Itu pertanyaan gak enak banget didengarnya kan. Mas, yang dari pesantren itu ya mas ya. Itu pertanyaan gak enak. Kalau kata bahasa kita lu nginyi ya. Mas, yang dari pesantren itu ya mas ya. Jawaban saya apa? Iya pak, saya yang dari pesantren itu. Mas, suaramu cocok loh mas, suaramu itu cocok jadi dubber, pengisi suara film. Mas, sudah kita mengisi suara film. Antum tanya lagi, Pak, film apa? Yang pasti bukan film Doraemon, brother. Gua nggak bisa. Antum pasti pernah mendengar ada film di Antv dan kita mengisi suara film di filmnya Mahabharata dan Jodha Akbar, biasanya emak-emak yang suka nonton film ini kan. Dan antum pasti pernah mendengar ketika Bisma melawan sang guru Parasurama. You pasti pernah mendengar ada karakter vokal namanya deep voice, suara dalam, deep voice. Kalau TV One memang beda, deep voice, suara dalam. Bioskop Trans TV is bad, deep voice, suara dalam. Gak mungkin saya masuk ke TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Gak enak didengarnya kan? TV One memang beda, deep voice. Pasti antum pernah mendengar ada kisah Mahabharata dan muncul suara ini dulu. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu? Itu namanya voice over. Namanya apa? Berarti kesimpulannya santri pun bisa berkiprah di negeri ini sesuai dengan profesimu masing-masing, brother. Apapun yang berada di alam pesantren ini, tunjukkan kepada negeri ini kalau antum pun bisa berkiprah. Berawal dari apa? Berawal dari satu kalimat yang Anda munculkan. Apa itu? Ada tulisan namanya The Power of Dream. Antum bawa catatan enggak? Antum tulis sekarang kalimat ini. Tulisannya adalah The Power of Dream. 3, 2, 1. Silahkan dicatat.
Yang ana minta untuk mencatat adalah kalimat ini. Yang pertama yang belum pernah ana sharekan di Al-Muqaddas. Yang kakak-kakak kelas 2 sampai kelas 6 belum pernah mendengarkan tulisan yang kami gaungkan di setiap titik di negeri ini. The Power of Dream. Jadi kami bisa sampai hari ini berawal dari the power of dream. Selama kita berbisik di bumi Al-Muqaddas dan kita yakin langit akan mendengar. Selama kita berbisik di bumi Al-Muqaddas, langit akan mendengar. Keep kalimat ini baik-baik kawan. Dan disitulah impian kita akan diangkat oleh Allah bersama doa kita. Kenapa saya muncul di depan antum? Ketika kami adakan acara seminar parenting, nampak di situ para orang tuanya hadir di sayap kanan, sayap kirinya santri-santrinya. Saat itu santri-santrinya maju ke depan, dia menghafalkan bait-bait Quran. Mereka adalah para hufaz di negeri ini. Santri-santri mungil kelas 4, kelas 6, SD. Ada anak SMP, dia maju ke depan, diuji sama kiainya. Istamir hadil ayat. Dia menuliskan ayat dan dia melafalkan ayat itu. Disaksikan para orang tuanya. Bangga banget orang tuanya. Orang tuanya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anakku bisa menghafalkan ayat-ayat Quran ini. Kapan itu terjadi? 2019, 1 tahun sebelum pandemi. Dan antum lihat tayangannya. Kami highlight dalam bentuk tayangan dari Sabang sampai Merauke. Dan ini adalah tayangannya Ibu. Siap sih. Rohan tuh, lihat. Rohan tuh. Masya Allah. Orang tua belum berarti. Di sini para orang tua belum, parenting belum pernah. Ya, jadi kalau udah mulai 2022, anak izin dulu Kiai Hasan, Kiai Hasan minta highlightnya. Bismillah. Dimulai dari Latansa. Jadi orang tua, santri satu frame. Ada juga yang kalau gintung orang tuanya doang, DN orang tuanya doang. Kalau Darussalam mintanya di setiap pengajian bulanan. Itu orang tua khusus. Parenting tapi jadi pengajian bulanan tapi ada parenting. Kemarin di Latansa Masyiro. Apa? Sesoleh itu Kun Karimah. Latansa 3. Itu dahsyat itu mensinergikan visi Ma'had dengan pola pikir orang tua. Yang komplain sekarang udah mulai menipis. Yang kunjungan nggak pada waktunya udah mulai enggak. Nah, wali santri kan dahsyat komplainannya. Udah mulai menipis. Yang biasa berkunjung bukan pada waktunya. Anak lagi betah, Quratul Qadam yaumul Jum'ah. Dipanggil sama anaknya dipanggil sama emaknya dari gerbang. Nah, ini ibu katanya. Anak lagi betah santri baru. Jadi pengen pulang habis lagi. Bayangin dia datang bukan pada waktu kunjungan. Atau melihat ini adalah beberapa santri di Indonesia. Dia melafalkan bait-bait Quran di depan gurunya. Orang tuanya hadir di situ. Antum bisa bayangkan kan? Dan dia bangga hari ini. Ketika Anda munculkan the power of dream, pasti antum bilang, Pak Happy, Anda juga punya impian, Pak Happy. Di siang saat terik pada matahari, Pak Happy bicara di masjid ini. Pak Happy mengatakan sering-seringlah berbisik di bumi Al-Muqaddas, maka langit akan mendengar. Tiba-tiba impianku muncul, Pak Happy. Andai karena mikrofon Anda berikan ke antum nih, what is your dream? Pasti antum bilang, Ustaz, impian saya adalah saya ingin bahagiakan orang tuaku, Pak Happy. Pak Happy, impian saya adalah ketika nanti wisuda, togaku, selendangku akan aku berikan, aku kalungkan ke orang tuaku, Pak Chandra. Siapa yang menjawab itu? Santri kelas 3 di Pondok Pesantren Nurul Haramain, Lombok Barat. Dia maju ke depan. Saya akan memberikan selendang wisudaku ke orang tuaku, Pak Happy. Tiba-tiba di Sidoarjo ada momen hari itu.
Santrinya hadir, orang tuanya hadir di hotel Novotel Surabaya. Saat kami munculkan, nah apa impianmu? Ini satu anak itu maju ke depan. Ustadz, anak punya impian Pak Epi Chandra. Dia maju ke depan, tapi tanpa orang tuanya. Yang lain ada orang tuanya, dia enggak. Anak itu maju ke depan, ke tengah, Kak. Dia mengatakan, Ustadz, anak juga punya impian Pak Epi. Hai, maju ke depan, brother. Maju ke depan. Mana orang tuamu? Yang lain maju ke depan dengan orang tuanya, tapi dia tidak. Dia mengatakan, Pak Chandra, aku adalah anak yang terlahir dari Muara Bungo Jambi. Tapi aku terlahir belum pernah melihat wajah kedua orang tuaku yang sudah tidak ada. Aku diasuh oleh nenekku, Pak Epi. Nenekku ini mengasuhku sampai hari ini. Katanya ibuku pernah berpesan, anakku harus masuk ke pesantren. Nanti ketika ibunya mati, wafat itu dia ayahnya, paling tidak anakku dia datang ke batu desanya membacakan doa dan bait-bait Quran. Makanya Pak Chandra, aku datang ke sini punya impian. Orang tuanya sudah tak ada, nak. Ayah bundanya sudah tidak ada. Dia gak pernah melihat wajah cantik ibunya, wajah gagah ayahnya. Tapi dia punya impian yang indah. Apa itu impiannya? Indah banget kalimatnya. Apa itu, nak? Dia mengatakan, ya Allah, haramkan wajah ibuku dan ayahku dari disambar oleh api neraka dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Kelas berapa tuh Pak Happy? Kelas 3 KMI, nah. Dia punya doa yang indah untuk orang tuanya yang sudah tak ada. Semua punya impian. Antum punya impian, Al-Muqaddas punya impian. Hadirnya Al-Muqaddas 2 berawal dari dream. Anak katakan ke generasi putri, berapa kali kiai kita, Kiai Dimas, Pak Kiai selalu mengatakan nanti akan muncul Al-Muqaddas 2. Sekian tahun yang lalu, jauh banget dari hari ini. Ternyata real, Allah mengabulkan. Maka kalimatnya indah. Karena sering-sering antum berbisik di bumi Al-Muqaddas, langit akan mendengar. Dan antum yakin dengan bisikan antum itu. Lihat kan, ini doa adik kita, dia bicara depan kakaknya. Bukankah ini impian antum juga kah? Generasi putri semua tatapannya menatap ketatapan adik ini. Karena dia punya impian. Semakin kuat impian antum, maka Allah akan mengangkat impian antum itu menuju ke arsy. Tunjukkan impian terbaik antum, people, selama berada di Al-Muqaddas, dan selami Al-Muqaddas ini dengan kafah, jangan setengah-setengah. Karena apa? Katakan sama-sama narasi ini, wahai generasi Al-Muqaddas, wahid isnani salasa. Suaramu low 20%. Wahid isnani salasa. Rabb itu maha baik, people. Yang sudah menggerakkan antum sampai ke bumi Al-Muqaddas, Rabb yang menggerakkan antum. Yang sampai ini bertahan bumi Al-Muqaddas sekian tahun lamanya, Allah yang menggerakkan. Rabb itu maha baik. Rabb itu maha baik. Catat narasi ini, wahid isnani salasa. Cepat Kak, tulis kalimat ini, Rabb itu maha baik. Maka kenapa harus dicatat? Semakin antum muncul ada feel yang tak elok di alam Al-Muqaddas, antum gak betah, antum cemas, pikiran antum pengen keluar, pengen antum merasakan menggunakan kostum seperti anak SMP SMA di luar sana. Nah, lihat narasi ini, Rabb itu maha baik. Banyak yang sudah terhipno, terpengaruhi dengan kalimat ini. Mereka mengatakan, Pak Happy, saya hadir di pesantren ini karena Allah itu maha baik. Karena apa? Ketika kami munculkan beberapa gambar di beberapa titik di Indonesia, ada satu narasi yang harus Anda munculkan yang mungkin kakak-kakak kelas 2 sampai kelas 6 belum merasakan atmosfer ini. Apa itu, Kak? Ketika seminar ini diadakan di Bandung hari itu, bersama para profesor di Indonesia, kami salah satu pembicara bersama salah satu figur Instagram Nabila Isma Nur Habibah ini, kami hadir. Apa yang kami bahas di situ? Kenapa para santri banyak yang terpengaruh dengan dunia luar, atau orang yang sudah berada di zona luar, tapi mereka nggak bisa menikmati perannya sebagai pelajar. Ternyata 80% anak-anak SMP, SMA di luar sana, di luar loh Kak, bukan di Mahad, di luar.
Tapi di Mahat kadang itu terjadi. Anak di pesantren yang nggak bisa sam'an wa ta'atan terhadap alam pondok, nggak bisa mengikuti alam al-muqaddas, gara-gara apa? Ternyata dia kena virus. Apa nama virusnya? Quarter life crisis. Kalau antum, Pak Happy, anak kok tiba-tiba pengen pindah ya Ustadz ya, padahal antum udah ini tempat yang terbaik buat antum. Tiba-tiba antum pengen pindah, keluar menggunakan kostum sama dengan mereka. Ternyata dia kena virus quarter life crisis. Apa itu quarter life crisis? Artinya adalah krisis seperempat abad. Dia nggak bisa mengenali dirinya dan nggak bisa mengenal masa depannya. Antum nanya lagi, cirinya bagaimana Ustadz yang kena quarter life crisis? Santri yang kena krisis seperempat abad adalah santri di usia 13 sampai 20 tahun. Santri yang kena quarter life crisis ini adalah santri yang usia 13, sama lah kayak antum ini. Anak kelas 1 sampai kelas 6 itu rawan kena krisis seperempat abad. Cirinya apa Pak Happy Chandra? Cirinya adalah yang pertama, yang kena krisis seperempat abad. Santrikah dia, gurukah dia? Dia adalah periode galau dalam hidupnya. Di pondoknya galau banget kawan. Antum gak bisa sam'an wa ta'atan terhadap pondok, galau. Di kelasnya galau, brother. Tatapannya ke ustadz, tapi otaknya kemana-mana. Maka kalau nanti ada yang galau di kamar, Kak, nah, pegang pundaknya, oh pasti kena virus krisis seperempat abad. Tapi kan wajar Ustadz ada galau, wajar. Tapi larut antum galau, bingung di pondok, lama-lama virus itu akan semakin masuk ke nadi kita, dan antum gak bisa istiqomah di pondok ini. Yang kedua, santri kelas 6, santri kelas 5, ini cocok bagi antum. Anak kelas 11-12 di luar rawan kena krisis seperempat abad. Kenapa? Dia krisis emosional, bingung dalam melangkah. Anak yang sudah masuk kuliah aja dia masih bingung dalam melangkah. Anak kelas 6, Kak, kami pembekalan santri kelas 6 waktu itu, masih banyak mereka yang masih bingung. Ustadz, saya masih bingung, Ustadz, saya mau jadi apa nanti? Ustadz, saya jadi alumni pesantren, tapi saya bingung saya mau jadi apa. Semakin kau katakan bingung, hidupmu akan semakin bingung, brother. Biar Allah yang menggerakkan. Fafirru ilallah. Aina tafirrun, kemana kau akan lari? Fafirru ilallah, kembalikan kepada Rabbmu. Nah, gak perlulah kau bingung. Berikutnya, santri yang kena krisis seperempat abad adalah santri yang kehilangan identitas. S-nya sudah hilang dalam benaknya. Muqaddasnya sudah hilang dalam benaknya. Kehilangan identitas sebagai santri. Dia jalan seenaknya, dia tidak sam'an wa ta'atan terhadap pondok. Pelanggaran-pelanggaran terjadi di pondok, itu dia kena krisis seperempat abad, hilang identitas sebagai santri yang kafah di Al-Muqaddas. Itu di pesantren. Kalau di luar, dia kecanduan gadget, kawan. Itu handphone jadi virus bagi dia. Krisis seperempat abadnya merasuk ke dalam jiwa raga dia. Handphone selalu dia pegang. Akhirnya apa yang kenanya? Bagian otaknya yang membedakan antara manusia dengan hewan. Akhirnya muncul itu namanya korteks. Korteks itu yang membuat dia low, tak bisa fokus belajarnya, akhirnya belajarnya setengah-setengah, ujiannya setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah, akhirnya jadi manusia yang setengah-setengah. Antum mau jadi manusia yang setengah-setengah? Jaga identitasmu sebagai santri Al-Muqaddas. Berarti kesimpulannya kita harus apa Ustadz? Nih, ini dia. Kesimpulannya, ada santri yang akan membaca narasi ini. Nah, cocok kau duduk di sini. Iya berarti. Sini, sini. Biar kamu bisa melihat tayangan. Apa kesimpulannya biar kita tidak kena krisis seperempat abad? Ini jawabannya. Dibaca kata narasinya, silakan. Ingin menuangkan air ke gelas orang lain. Pastikan gelasmu sendiri tidak kosong. Ingin memberi kebahagiaan pada orang lain. Pastikan kamu sendiri memiliki kebahagiaan. Agak angkat baru vokal Muna. Mulai sekarang perhatikan, sayangi dan bahagiakan diri. Lihat ke depan kah? Lihat kamera. Angkat mikrofonnya. Yuk katakan, terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Happy Chandra. Terima kasih, saya Happy Chandra. Itu namaku, brother. Kau pakai namamu. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Itu nama anak, Kak. Kau pakai namamu?
Terima kasih, saya Maulana Abdul Sedio. Intonasimu, brother. Kalau you katakan terima kasih saya Happy Chandra, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nanti. Sampai jumpa. Terima kasih saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Maulana Abdul Sedio, sampai jumpa. Tepuk tangan buat kawan kita. Antum bilang, Ustadz cuma ngomong kayak gitu, Anda juga bisa. Anak jurusan komunikasi Kak, minggu depannya mau wisuda, dengan yellow jacketnya maju ke depan. Apa yang dia katakan? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Pas komunikasi, masa kebalik kayak gitu. Kebalik ngomongnya, brother. Assalamualaikum, saya Ridwan dari Depok. Gara-gara gugup, akhirnya Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Jangan sampai di Al-Muqaddas, Assalamualaikum, saya Al-Muqaddas dari Ridwan. Ya, tak elok dipandang. Kak, dia sudah membaca, namamu siapa kan? Your name? Maulana bin N. Dari mana Kak? Cirebon. Maulana bilang, jika ingin menuangkan air ke gelas orang lain, pastikan gelasmu sendiri tidak kosong. Jika ingin memberikan kebahagiaan pada orang lain, kamu sendiri harus bahagia. Maka harus bahagia. Antum bilang, Pak Epi saya ingin bahagiakan orang tua, you sendiri nggak bahagia di pondok. Untuk apa kan? Antum bilang, Ustadz saya ingin memberikan percikan kebahagiaan buat orang tuaku, tapi you sendiri nggak bahagia. Zong. Kalau ingin terjaga otaknya, terjaga tidak kena krisis, maka dia harus bahagia. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Udah selesai ya? Antum masih semangat kan? Luar biasa. Beneran antum masih semangat? Teruskan. Brother, enak kali kau yang duduk, aku yang ngomong. Ini udah mau azan. Udah azan, Ustaz udah azan, Ustaz? Belum? Lanjut gak? Iya. Mana Kiai Dimas tadi? Jadi apa? Ini desa. Sekarang kami survei. Antum bilang, Pak Happy kita harus bahagia. Pak Happy kami harus menjadi gelas yang tidak boleh kosong. Ternyata kami survei ke beberapa titik di Indonesia. Nih, ke Al-Muqaddas, ke pesantren-pesantren lain, ke beberapa pesantren di Indonesia. Ada di antara santri yang selama berada di pesantrennya, dia masuk ke folder nomor 1. Kami capture nih Kak, kami capture. Yang duduk depan anak hari ini Kak, ada di antara kau yang duduk hampir 1 jam hari ini, antum masuk ke folder yang pertama. Bahagia banget dia. Happy banget dia. Dia mah bahagia banget di pesantren. Dia mengatakan, Pak Happy Chandra, wallahi Ustaz, ana sa'id fi hadal ma'ad. Ana bahagia di pondok ini. Apapun yang terjadi, dia sebelum tidur dia tersenyum. Allahu Akbar, alhamdulillah ya Allah. Lagi tidur pun dia tersenyum kawan. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa habis itu ngantri dia di tempat makan enggak? Tetap bahagia. Enggak apa-apa, kita nikmati ngantri. Habis itu dia melanggar. Pas melanggar dipanggil bagian keamanan. Pas di bagian keamanan dia terus Assalamualaikum. Anta tuzawiz an-nizam, kamu melanggar. Nah, Ustaz, Anda melanggar, Ustaz. Saya hukum ente. Fadl, Ustaz, fadl. Angkat kakimu. Fadl, Ustaz. Mau antum pukul anak, silakan, Ustaz, silakan. Pukul, pak. Syukron, Ustaz, syukron. Bahagia banget dia. Indah banget hidup kayak dia, Kak. Ditanya sama temannya, itu senang aja, apa? Nikmati aja udah. Gitu. Ada nggak makhluk yang kayak gitu? Banyak. Teman anak satu angkatan ada banyak yang kayak gitu. Dia nggak galau hidupnya. Lagi belajar, brother, besok ujian loh. Jam pertama matematika, jam ketiga fisika, jam ketiga kimia. Ada senang banget itu, masya Allah. Sebenarnya dia bingung, brother. Dia stres, tapi dia ahlan wa sahlan matematika, fisika, kimia, ya Allah, kiamat kubro, ya Allah. Bahagia dia. Coba deh, indah loh, lihat antum tersenyum aja indah banget kan. Bahagia tuh.
Orang yang kena virus krisis berabad-abad, yang lain bahagia, dia sedih. Yang lain sedih, dia bahagia. Itu error tuh orang. Yang lain olahraga, wow, gol. Dia diam aja. Dia menggolkan bola aja, dia diam. Dia menggolkan bola ke gawang, yang lain mau gol, dia enggak. Tuh kan gol. Gol. Gak enak banget lah, orang kayak gitu gak enak banget, gak ada ekspresi. Yang lain olahraga dia diam, yang lain diam, dia olahraga. Coba Kak, ada umat Nabi Muhammad kayak gitu. Generasi Abu Jahal itu namanya kan. Dia yang mana bahagia. Tapi yang paling bahaya, jangan sampai ada santri di Al-Muqaddas ya masuk ke folder yang kedua. Dia bukan bahagia, tapi apa? Nih, biasa aja. Dia dapat nilai bagus, Kak. Aturan dia senang, dia mengatakan, alhamdulillah ya Allah, sujud syukur dia brother. Dia enggak. Nah, anta mumtaz, kamu keren banget aja. Ya udah. Kasih ya. Biasa aja. Mau dipukul dia keamanan, biasa aja dia. Kamu botak ya? Silakan Ustaz, botak aja. Nanti Kak, kalau dia menjadi generasi yang biasa aja, mau ujian dia belajar biasa aja, masuk ruang ujian, jawabnya biasa-biasa aja, nanti keluar ruang ujian dia biasa aja, pasti hasilnya biasa saja. Nanti dia meninggal, ditanya malaikat munkar nakir, man rabbuka? Jawabannya biasa saja. Yo, antum mau jadi biasa-biasa aja, hasilnya pasti biasa aja. Wallahi Kak, hukum alam ini brother. Paling bahaya lagi apa? Nih, cemas. Hidupnya cemas. Dari awal masuk pondok sampai dia wisuda cemas. Apa itu Ustaz? Hah? Bom. Jangan bilang bom itu. Mana kaget. Kak, dia cemas. Mau wisuda aja terus dia bahagia tapi masih cemas. Ketika dipanggil, wisudawan berikutnya. Disebut nama dia itu, kakak kita yang cemas itu. Udah hidup dia cemas. Ganti namanya. Nah kalau jadi ustadz, jangan ustadz. Ustadz cemas namanya dia. Yang paling bahaya lagi apa? Santri Al-Muqaddas yang selalu berteriak lelah, lama-lama lilahnya yang akan hilang. Antum bilang, boleh juga tuh kalimat. Santri Al-Muqaddas, kakak kelas 6 yang selalu berteriak Ustadz, ana lelah di pondok ini wallahi Ustadz, Allahu Akbar ya Rabbi ya Karim, na'udzubillahi min dzalik Ustadz, lelah banget Allahu Akbar apalagi hari ini ya Allah ya Rabbi ya Karim Ustadz, ada benar-benar pengen teriak Ustadz kalau boleh mah. Wajar brother, antum lelah wajar. Tapi semakin antum berteriak lelah, lama-lama lilahnya akan hilang. Antum pilih mana? Lelah atau lillah? Lelah apa lillah? Antum pilih lelah pula. Kalau antum semakin teriak lelah, lelah mau akan hilang, brother. Berikutnya, ini kalimat menarik, ungkapan Imam Asy-Syafi'i kelas 1. Baca narasinya. Tenang, brother, tenang, tenang. Ya, dibaca nak, silakan. Stand up, stand up, stand up. Stand up itu artinya berdiri, brother. 3, 2, silakan. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan pernya kebodohan. Itu ungkapan siapakah? Imam Syafi'i. Itu menurut siapa? Imam Asy-Syafi'i, betul. Kalau menurut Bapak yang satu ini hampir sama. Apa itu? Silakan dibaca. Belajar memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Amazing. I like it. Good. Sini belum selesai. Urusan kita belum selesai. Sini. Resletingnya tutup dulu. Dia sendiri kaget. Astagfirullahaladzim. Nih, kita masuk kamera, brother. Rapikan dulu. Kamu kelas 1 kah? Yang lain menggunakan dawatul ism bapak nama. Mana bapak namamu?
Kenapa? Nggak ada perubahan nama. Hilang. Cari habis ini ya. Namanya siapa? Kurdi. Turki. Turki. Apa? Kurdi. Kurdi. Iya iya itu namanya ya. Maju ke depan. Maju ke depan. Asal dari mana? Cirebon. Dulu di SD mana? SDN 2 Kemenawa. Oke. Terus pindah ke sini. Ada punya kakak di sini kah? Nggak punya. Dari mana kau tahu Al-Muqaddas? Dari atas. Dia bilang, kata Pak Happy, sering-seringlah berbisik di bumi Al-Muqaddas, maka langit akan mendengar. Dari mana kau tahu Al-Muqaddas? Dari langit, Ustaz. Kamu keren gak? You tampil, you baca, ketika yang lain tertawa, antum pun ikut tertawa. Tidak sedih dia. Oh. Bahagia dia. Ya Ustaz ya. Tetap happy. Kata Pak Happy harus bahagia. Pegang mikrofonnya, lihat ke depan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Happy Chandra. Antum bilang, Ustadz, kenapa bisa seperti itu? Itu namanya hipno. Hipno itu namanya mempengaruhi. Dipegang pundak sebelah kanan, nama dia akan berubah menjadi Happy Chandra. Di absen dia, namanya Happy Chandra. Itu namaku, brother. Kan udah dicontohin nama kakakmu tadi. Assalamualaikum. Pakai namamu. Pakai namamu. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Jakarta. Ingat, itu nama anak. Kau pakai namamu. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Putri Masa dari Cirebon. Mana orangnya? Sini. Sini. Main duduk aja belum panas suruh. Brother, banyak yang cemburu dengan Al-Muqaddas hari ini karena dia pengen duduk mendapatkan satu lembar sederhana ini. Mereka di luar sana harus berbayar 750.000 per 15 menit antri pulang masuk ke ballroom hotel. Hanya dapat kertas sederhana ini. 5 kertas Kak, di print juga bisa. Tapi ternyata ini banyak yang pengen ini. Apa ini Pak Happy? Certificate of Achievement. Jangan kau berharap kamu. Apa itu benak di otakmu? Ana berikan sertifikat buatmu kawan. MC Istana Negara hari ini Ana. Lihat 20 tahun lagi. Bisa jadi MC Istana Negara adalah abang kita yang satu ini. Kau harus bahagia dapat sertifikat kawan. Kayaknya dia kayak mimpi gitu saja. Lihat ke depan, smile face. Nanti biar orang tuanya melihat di Instagram ya. 3, 2. Apa yang ingin kau ucapkan setelah mendapatkan sertifikat ini? Mau bicara apa? You berbicara apa setelah mendapatkan sertifikat ini? Dia akan mengatakan, Pak Happy, kalau ingin tahu isi hatiku, tanyakan ke langit, Pak Happy. Silakan kembali ke tempat. Salaman dulu, ya. Salaman. Itu dapat sertifikat, nggak ada salaman pula. Tepuk tangan buat teman kita. Simpan baik-baik. Nanti aku kesini lagi Kak, saya akan tanya Bapak yang satu ini, masih bertahankah di Al-Muqaddas atau udah hilang dari Al-Muqaddas? Masih adakah sertifikat itu atau tak tahu di mana sertifikat itu? Nanti karena kesini lagi kita tanya makhluk yang satu ini. Ya, berarti nggak boleh stres di pondok, bahagia aja. Kak, kelas 2 sampai kelas 6
Antum bisa bilang, Ustadz, tadi sebelum masuk ke masjid Pak Happy, wallahi Ustadz, kami udah membayangkan itu peserta pasti banyak yang kecapean Pak Happy, itu santri pasti banyak yang akan mengheningkan cipta, hidupnya antara hidup dan mati, bainal haya wal mamat, langsung tidur dia Pak Happy. Tapi terbukti kelas 2 sampai kelas 6 melihat semuanya hari ini semua fokus ke depan, no one sleepy, tak ada yang mengantuk, semuanya menatap ke depan, semua tertawa, indah banget bagi hari ini. Kalau Anda nggak bisa bermain cantik dengan otakmu kawan, yang akan terjadi akan banyak yang ke toilet dan nggak balik lagi. Hari ini semua fokus. Kenapa? Karena kita sudah satu frekuensi berawal dari bumi pesantren yang nggak stres. Karena orang yang stres di pesantren, ini contohnya. Lihat, stres dia. Kalau ada di Al-Muqaddas kayak gitu, berarti sama dengan makhluk yang satu itu. Dia stres di pondoknya. Maka, bismillah. Azan. Sudah selesai berarti kita ya. Anak mau pulang, kawan, ke Jakarta. Gak usah. Astagfirullahaladzim. Ini Muqaddas banget nih kayak gini nih. Ini azannya nanti berarti. Ana 15 menit lagi jam 15.00 kami udah harus berangkat ya. Oke. Ini break azan, Ustadz break azan apa Ana lanjut? Lanjut aja ya. Oke. Baik, di 15 menit terakhir. Di 10 menit terakhir afwan. Sebelum Anda tutup materi hari ini, pertanyaan saya adalah satu people. Ketika kami tanya kepada antum, ini dia pertanyaannya. Bergerak atau tertinggal? Maka jawaban Al-Muqaddas adalah? Jawaban Al-Muqaddas adalah? Move, bergerak. Karena Allah yang menggerakkan antum sampai hari ini. Kelas 6, you yang digerakkan oleh Allah sampai ke detik ini, seperti Allah menggerakkan alam ini dengan indah. Indah banget. Sampai antum bertahan, Allah yang menggerakkan. Tak bisa dipungkiri kawan, semua tak bisa mengelak. Suka atau tidak suka, hari ini Allah sudah menggerakkan antum, perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu, antum gak kayak gini bentuknya. Itu nggak percaya, lihat fotomu waktu SD kelas 1. Pasti nggak enak banget dilihatnya. Ente bilang, astagfirullahaladzim, geli banget anak lihatnya ya. On gitu kan. 10 tahun yang lalu. Raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Sekarang nggak tahu dia kemana. Karena hari ini orang-orang sudah hijrah bukan ke Yahoo lagi. Tapi apa? Google. 10 tahun yang lalu, orang pegang handphone, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan, dan muncul suara. Handphone apa itu? Ini handphone zaman Abu Jahal. Tak tahu dia kemana sekarang. Perubahan sudah terjadi. Allah menggerakkan handphonenya sudah baru-baru hari ini. Bukankah ini handphone yang antum maksud? Ini handphone zaman jahiliyah dulu. Tak tahu dia kemana sekarang. Masa-masa ini sudah hilang. Dulu antum senang banget. Waktu SD selalu masuk ke Al-Muqaddas. Pagi-pagi atau siang atau sore hari. Kau berangkat ke masjid menggunakan kostum yang satu ini. Ya kan? Hei, anak-anak di luar sana, sekarang nggak kenal lagi dengan kostum ini. Kostum mereka sudah berubah dengan kostum ini.
Ini dia itu. Di Al-Muqaddas, kostummu juga lebih elegan dan berkarakter dengan kostum yang antum pakai hari ini. Karena apa, people? Perubahan tak akan pernah berhenti. Meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Forum ini membawa antum untuk mengatakan, Pak Happy, berubah itu baik. Hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Saatnya antum hijrah, anak-anakku. Tak perlu kau berpikir dengan kostummu yang dulu. Tak pernah antum berpikir dengan kostum yang dipakai sama kawan-kawanmu di luar sana. Jangan lagi antum berpikir, ya Allah, ana harus menggunakan kostum seperti yang mereka pakai. Karena apa? Masa-masa itu sudah berubah, anak-anakku. Mereka bangga dengan kostum putih birunya. Ada yang menggunakan kostum putih abu-abunya. Udah, biarkan mereka dengan kostum mereka. Tak perlu antum mengatakan, anak pengen banget sampai kostum kayak gitu. Karena ternyata kostum yang antum pakai hari ini tak sama dengan kostum yang mereka pakai. Berbanggalah dengan posisi antum hari ini. Masa-masa ini sudah hilang, kawan. Impian hari ini adalah selama antum berada di Al-Muqaddas Cirebon ini, bismillah, anda harus menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Pak Happy Chandra, saya akan selami dengan kafah di bumi Al-Muqaddas ini. Karena impian antum sama seperti impian orang-orang yang di pesantren lain. Dia mengatakan, Pak Happy, kalau kau berbicara tentang the power of dream, kekuatan impian, saya pengen banget Ustaz, nanti aku di wisuda Pak Chandra, aku akan di wisuda seperti wisudanya kawan-kawan kita di luar sana. Ini tayangannya, Bibi. Dia bangga sekali karena dia di wisuda dan menghadirkan ayahnya di situ. Walaupun ayahnya tak bisa berjalan, walaupun ayahnya sudah papa, walaupun ayahnya sudah tidak bisa bergerak dengan sempurna, tapi dia bangga banget. Karena apa? Karena hari itu dia harus menjadi orang yang memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Bukankah itu impian antum, brother? Antum ingin bahagiakan mereka kan? Bahagiakan ayahmu, bahagiakan ibumu. Bukankah antum ingin sujud di kakinya seperti dia kan? Bukankah itu impian antum? Generasi Al-Muqaddas, wujudkan impianmu ini. Bahagiakan orang-orang sekitarmu. Ketika orang punya impian, ternyata anak Aceh ini punya impian tapi kandas impiannya. Dia pengen banget di wisuda minggu depannya. Dia bilang, Pak Happy, aku wisuda loh minggu depan. Nanti aku akan berikan togaku untuk ibuku. Tapi anak ini nggak bisa mewujudkan impiannya. Karena apa? Rina Maharami, anak Lok Semawa ini, detik-detik mau di wisuda. Tapi Allah memanggilnya. Ajal sudah memanggilnya. Dia meninggal dunia detik-detik mau di wisuda, Bibu. Detik-detik mau di wisuda, udah pakai toga, udah pakai jubah kebanggaannya, tapi toganya berubah menjadi kain kafan. Viral 2019 hari itu. Anda tahu, ketika setelah dikuburkan hari itu, acara tetap berlanjut. Sayap kanan muncul ucapan terima kasih, selamat sukses wisuda Sudawati. Tapi sayap kiri tulisannya adalah turut berduka cita untuk sang pahlawan dari bumi Lok Semawe. Acara berlanjut, disebut nama almarhumah Rina Maharami. Tapi yang datang hari itu siapa? Ayahnya yang baru menguburkan putrinya. Dia menarik jas kami sambil mengatakan, Pak Chandra, aku adalah ayah dari almarhumah. Ketika kau sebut namanya, izinkan aku naik ke atas panggung, Pak Chandra. Aku walaupun punya putriku yang sudah tiada, tapi paling tidak aku bangga punya pahlawan hebat, putri terbaikku, sarjana terbaikku. Dia naik ke atas panggung menggunakan kostum setelah menguburkan putrinya. Kostum yang sangat sederhana. Kapan itu terjadi, Pak Happy? 2019 bulan Februari. Ini terjadi hari itu di Aceh. Meninggal di bulan Februari 2019. Ketika disebut nama almarhumah, ayah itu menggunakan kostum sederhana, tapi dia mengatakan, aku bangga punya seorang putri. Walaupun dia sudah tiada, tapi dia adalah sarjana terbaik. Dia nggak bicara apa-apa, nak. Pakaiannya sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Indah banget antum melihatnya kan, ketulusan seorang ayah. Karena apa? Semua yang hari ini jelang azan asar dikumandangkan di bumi Al-Muqaddas. Kuatkan doa kita.
Saatnya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla seperti doa orang-orang di Nagro Aceh Darussalam. Di Serambi Mekah semuanya berdoa, ya Rabb tawil a'marana, panjangkan umur kami ya Allah. Wa amara walidina, panjangkan umur kedua orang tua kami. Ini real terjadi Februari 2019. Maka di akhir segmen ini duduk dengan tegak anak-anak, simpan semua alat tulisnya, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla walihadhihi kulliha hayya ala tilawati kitabillahil mubin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma inna nashhadu bi annaka antal ahad, antas samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma innaka khairul musta'an wa innaka khairul musta'an. Allahumma tawwil a'marana, ya Allah panjangkan umur kami, wa a'mara walidina, panjangkan umur kedua orang tua kami, wa sahih ajsadana, sehatkan jasad-jasad kami ya Allah, wa hasin a'malana, dan perbaikilah amalan-amalan kami, ij'alna minas sholihin, jadikanlah kami anak-anak yang saleh ya Allah. Innaka khairul musta'an, hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibati fillah, usai sudah segmen hari ini dan kami mohon pamit kepada antum semua. Kami akan kembali ke Jakarta untuk menuju ke acara yang lainnya. Kami doakan semoga antum sehat dan panjang umur. Semoga Al-Muqaddas selalu berkembang. Dan antum menjadi generasi yang alim soleh indallahi azza wa jalla. Barakallahu fikum wa as'adanallahu fid darain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau mau ngambil gambar, anak di sini backlight gak? Aman ya?